Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Si agen berkata sambil berjalan perlahan, "Sungguh mengejutkan bahwa pemuda sepertinya adalah seorang pengawal. Tapi, apa masuk akal kalau dia sampai sepandai itu dalam baku tembak? Tapi tetap saja, dilihat dari caranya menembak, sepertinya dia tidak pandai mengenai sasaran, karena pelurunya sudah habis. Legend tidak bisa sembarangan." Tiba-tiba saja, dia melirik ke belakang seolah melihat bantuan datang. Seketika, perhatian si agen teralihkan, lalu berbalik cepat hanya untuk menemukan jalanan kosong. Dia ditipu, bocah kencur. Saat sadar, semuanya sudah terlambat. Legend menerjang ke depan menjatuhkan lawannya, lalu menyerang tangannya. Si agen tak sempat bereaksi, membuat pistolnya terlempar. Mereka berdua segera mundur. Lalu, pertarungan dilanjutkan dengan tangan kosong. Legend menangkis serangan itu dan membalasnya bertubi-tubi. Agen Forrest kembali dibuat terkejut. Bocah ini bahkan pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia berusaha melawan balik, dan lututnya berhasil mengenai perut Legend, membuatnya tersenyum licik. Namun tak butuh waktu lama, kakinya ditangkap dan dipukul. Dia membalasnya. Meski tak kena, tapi kakinya bisa lepas. Legend mundur, sementara dirinya berdiri sempoyongan. Matanya kemudian melihat pistol tadi. Legend juga menyadari itu. Si agen berlari mengambil pistol. Setelah mendapatkannya, dia menembak. Namun terlambat, Legend sudah melarikan diri, meninggalkannya sendirian di jalanan itu. Dia lengah, serangan tadi membuat lututnya berdenyut. Dia tak percaya bocah itu juga pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia kira SW membawa anak muda untuk mendapat pengalaman, tapi ternyata dugaannya salah. Seseorang meneleponnya. Bersamaan dengan itu, dua anak buahnya juga sudah tiba di sana. Setelah menjawab telepon, dia sepertinya sudah tahu tujuan selanjutnya dan mengajak anak buahnya ikut. Sementara itu, Legend terus berlari mencari Sofia dan kakaknya, sampai akhirnya kakak Sofia memanggilnya. Legend mengikutinya dan sampai di tempat persembunyian sementara. Dia heran kenapa mereka semua ada di tempat itu. Si pengawal menjelaskan bahwa mereka sedang menunggu bantuan datang. Nona Sofia sulit berjalan lebih jauh karena mereka lari tanpa tujuan yang pasti. Lebih baik untuk bersembunyi di sana sambil menunggu bantuan datang. Dan dia juga sudah menghubungi bantuan. Jadi mereka akan segera datang. Daripada itu, si pengawal malah terkejut melihat Legend berhasil meloloskan diri dari penyerang tadi. Seperti biasa, MC tetap merendah. Dia hanya beruntung. Meski begitu, si pengawal tahu musuh-musuh tadi adalah orang yang sudah terlatih. Dia tidak bisa lolos dari mereka hanya karena beruntung. Kakak Sofia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Bukannya tadi ada seorang pemandu di antara musuh yang menyerang mereka? Pengawalnya mengiyakan orang itu pemandu mereka di negara ini. Dia dengar tim keamanan sudah melakukan penyelidikan menyeluruh sebelumnya, tapi tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kakak Sofia bertanya apa maksudnya pihak mereka tidak tahu tentangnya, dan selama ini mereka bersama seseorang yang seperti itu. Legend menyela, mengatakan jika sepertinya tujuan para penyerang tadi adalah menculik mereka berdua. Mendengar itu, seketika tubuh Sofia gemetar ketakutan. Dia teringat trauma masa lalunya. Legend melanjutkan kalau mereka ingin membunuh Sofia dan kakaknya. Orang yang menyamar sebagai pemandu tadi pasti sudah melakukannya. Suasana menjadi hening sejenak. Pegawai Sofia keheranan.
Terjadi kontak senjata dalam penyerangan mendadak dan anak ini menyadari semua hal itu. Legend lalu bertanya, kapan bala bantuan tiba? Si pengawal sedikit gugup dan menjawab 20 menit lagi. Dia merasa aneh dengan sikapnya, tapi tiba-tiba persembunyian mereka ditemukan. Agen Forrest bersama 3 bawahannya berjalan sambil menodongkan pistol. Sontak hal itu membuat Sofia dan kakaknya cemas. Sekarang Legend paham apa yang terjadi. Si agen tersenyum. Dia tidak mengira mereka akan bertemu secepat ini kan? Legend segera berlari. Tindakannya membuat semuanya keheranan. Dia menyandera pengawal Sofia dan menekan pisau ke lehernya. Tentu saja itu membuat Sofia dan kakaknya kebingungan. Si pengawal juga tak paham dengan apa yang terjadi dan bertanya apa yang dilakukan anak itu. Legend tak menjawab. Dia semakin menekan pisaunya, membuat darah segar mengalir dari leher si pengawal. Kakak Sofia bertanya, ada apa dengannya? Dia menjelaskan, di sekitar sini ada banyak bangunan dan jalan. Di wilayah seperti itu, musuh tidak bisa menemukan keberadaan mereka secepat ini. Si pengawal berdalih, bisa saja musuh mereka mengekori Legend. Dia masih tidak tahu siapa anak ini sebenarnya. Legend menambah, para musuh mengejar mereka, tapi pengawal berpengalaman sepertinya tidak berpikiran untuk mengawasi keadaan di luar. Padahal, seperti yang dia katakan, mungkin saja musuh mengekorinya. Kata-kata itu membuat si pengawal terdiam. Sofia dan kakaknya juga berdiri mematung. Legend masih menekan pisaunya. Si pengawal tak percaya. Apa anak ini gila? Dia menuduhnya sebagai pengkhianat hanya karena alasan tak bermutu seperti itu. Kakak Sofia juga membelanya. Sepertinya ada kesalahpahaman di sana. Pak Gilbert sudah mengawal dia dan adiknya selama 3 tahun. Legend hanya diam. Tangannya kemudian memeriksa pinggang Gilbert dan menemukan pistol yang disembunyikan. Dia penasaran. Sepertinya di awal Gilbert tak termasuk dalam pengawal yang diizinkan membawa pistol. Dan di pertengahan juga tidak ada waktu untuknya mendapatkan pistol. Gilbert tak bisa membantah itu. Si agen tiba-tiba menyela. Seharusnya dia tak melibatkan bajingan tidak berguna itu. Bajingan yang tak punya kemampuan dan hanya tergila-gila pada uang. Suasananya jadi tegang. Tubuh Sofia bergetar. Dia bertanya-tanya, apa itu benar? Padahal selama 3 tahun Pak Gilbert sudah menjaganya. Namun tiba-tiba matanya melihat isyarat dari Legend. Isyarat itu seketika membuatnya teringat masa lalunya. Saat itu Jin, si tentara bayaran, menyelamatkan Sofia dan memberitahu jika dia memberi isyarat seperti itu, artinya dia akan menyerang musuh. Jadi Sofia harus segera kabur. Gambaran sekilas itu membuat Sofia mematung. Legend balik menatapnya. Agen itu lalu berkata, mau dilihat bagaimanapun, sepertinya dia bukan pengawal biasa. Siapa dia sebenarnya? Tak hanya menjawab, Legend malah membidiknya. Melihat mata dingin Legend, si agen berlari dengan panik. Dalam sekejap, suara tembakan bergema. Melumpuhkan kedua bawahan si agen. Segera setelah itu, Sofia memegang tangan kakaknya, lalu membawanya kabur. Sekali lagi meninggalkan Legend sendirian menghadapi musuh. Legend terus menembak, membuat agen Forrest itu berpikir dia juga sama gilanya. Meskipun ada target pengawalan, dia malah menembakkan pistol terlebih dulu. Apa dia pikir mereka tidak akan membunuh target pengawalan? Setelah beberapa saat, suara tembakan akhirnya berhenti. Tapi Legend mendengar suara aneh dari belakang. Dia dengan cepat berbalik sambil menjadikan Gilbert tamengnya dan menembak tangan musuhnya. Lalu dia segera kabur dari sana. Si agen berlari mengejar. Sekarang dia mengerti anak itu bukan anjing penjaga rumah, tapi pemburu yang sama seperti dirinya. Sofia dan kakaknya terus berlari sampai mereka tiba di lantai paling atas. Kakaknya memeriksa sekitar dan berkata, sepertinya di sana jalan buntu.
Sementara itu, Sofia mendengar langkah seseorang. Itu Legin. Kakak Sofia memberitahu sepertinya mereka terjebak. Legin yang berpengalaman menyuruhnya bersembunyi di sudut bangunan. Dia segera menuruti perintah itu dan mengajak adiknya. Sofia masih menatap Legin. Kakaknya heran dengan itu. Tapi dia kemudian bertanya, apa mungkin orang di depannya adalah jin? Legin tak menjawab. Dia mengatakan, sekarang bukan itu yang penting. Fokuslah untuk keluar dari sana. Sofia kembali teringat masa lalu. Dia meringkuk dan terlihat putus asa. Dia lalu bertanya, apa jin tidak takut? Sama seperti saat ini, jin tidak menjawab dan berkata, saat ini bukan itu yang penting. Fokuslah untuk menyelamatkan diri dari sini. Saat ini, Legin sudah bersiap untuk menghadapi musuhnya. Sofia mengepalkan tangannya. Tanpa sadar, air matanya perlahan menetes. Kakaknya sedikit paham dan bertanya, apa mungkin Legin adalah tentara bayaran yang dulu menyelamatkannya? Namun, tak ada jawaban. Sesaat kemudian, salah satu musuh naik ke lantai itu. Dia memeriksa dengan hati-hati. Tiba-tiba, Legin menyergap dari belakang, menjatuhkan pistolnya, lalu menembak pahanya, dan terakhir menghantam kepalanya. Seketika membuatnya pingsan. Tapi kemudian, Legin ditodongkan pistol. Si agen berkata, "Bingo," sambil menyeringai. Tepat sebelum dia menarik pelatuk, Legin menghindar dan memukul tangannya, ditambah satu tinjuan tepat ke perut. Dia kesakitan dan mengumpat. Kembali mencoba menembak, namun dia diserang, membuat pistolnya terbang. Dan si agen berhasil melukai lengan Legin. Dia memasang kuda-kuda dengan kerambit di tangan. Legin juga bersiaga hanya dengan tangan kosong. Si agen, sebut saja Icha, menyeringai. Dia sangat yakin bocah ini dulunya juga seorang pemburu. Legin tak membalas. Icha kemudian menyerang sambil berkata, "Mari lihat siapa predator yang lebih kuat di antara mereka." Pertarungan pun kembali terjadi. Legin harus menghindari tebasan yang dilancarkan lawannya. Dia mencoba memberi serangan balasan, namun Icha dengan mudah menangkisnya. Apa dia pikir serangan seperti itu akan berhasil? Icha terus menyerang. Legin seolah tak berdaya. Namun tiba-tiba, dua tusukan mengenai Icha. Seketika membuatnya mundur. Melihat bekas tusukan di lengan dan pahanya, dia jadi panik dan bertanya-tanya, apa itu? Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu di tangan Legin. Itu pisau kecil yang tadi menahan Gilbert. Melihat itu, Icha tersenyum dan mengatai lawannya. Dia kemudian kembali menerjang ke depan. Kali ini, dia terlihat kesulitan karena Legin terus menangkis serangannya. Sampai di satu titik, pisau Legin menggores wajahnya. Itu membuatnya emosi dan kembali menyerang. Namun Legin sudah menangkap lengannya dan perutnya juga ditendang. Pertarungan itu terus berlanjut, tapi Icha tak bisa lagi melukai lawannya. Dia tak percaya. Ini tidak mungkin. Pemuda seperti itu lebih unggul daripadanya dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia yang mendapat pengakuan di Forest yang bagai neraka itu, dan dia yang sudah mengalami banyak pertarungan langsung, tapi sekarang dipukul mundur secara sepihak seperti ini. Pikiran itu membuatnya emosi. Dia menyerang sembarangan hanya untuk memberi celah. Legin yang masih tenang menahan serangan itu, lalu secepat kilat meninju wajah lawannya, membuat hidungnya mengeluarkan banyak darah. Icha terengah-engah. Dia perlahan mundur, sementara Legin terus menatapnya. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Icha yang tak bisa lanjut mengeram. Mereka akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia kabur dari sana. Legin akhirnya bernafas lega. Sofia dan kakaknya yang menonton pertarungan tadi hanya bisa menatap cemas. Besoknya,
kakak Sofia menemui Legin. Dia meminta maaf karena kemarin tidak bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan sepatutnya karena dia sangat sibuk. Seperti biasa, Legin mengatakan dia hanya melakukan tugasnya. Kakak Sofia kembali tersenyum. Kali ini, Legin juga mengatakan hal yang sama. Saat pertama kali mendengar perkataan itu, dia berpikir kalau Legin hanya orang yang sangat bertanggung jawab. Tapi sekarang, dia baru sadar betapa beratnya perkataan itu. Pengawal yang mengkhianati mereka, katanya, si pengawal itu berjudi belakangan ini. Itu sebabnya dia perlu uang. Kebetulan, pihak yang menyerang mereka kemarin membawa sejumlah uang besar dan mendekatinya. Dia terperdaya oleh hal itu. Kakak Sofia melanjutkan, Sofia juga sangat syok. Biasanya, Sofia tidak suka keluar rumah, dan sekarang orang yang menjaganya selama 3 tahun berkhianat. Jadi dia sangat syok. Tapi sepertinya Sofia lebih syok. Sayangnya, gara-gara masalah kemarin, pihaknya memutuskan untuk pulang hari ini. Sayang sekali mereka harus berpisah dengan Legin secepat ini. Tapi tetap saja Legin hanya diam. Kakak Sofia lalu bercerita, dia pernah bilang kalau Sofia pernah diculikkan. Meski sulit dipercaya bahwa Sofia diselamatkan pada saat itu, tapi katanya ada seseorang yang menyelamatkannya. Katanya seseorang yang menyelamatkan Sofia dari tempat yang bahkan mereka sendiri tidak terlalu paham. Dia dan Sofia menghabiskan waktu lama untuk mencari orang itu, tapi tidak bisa menemukannya. Apa mungkin orang yang telah menyelamatkan Sofia adalah Tuan Legin? Suasananya jadi canggung. Namun Legin mengatakan sepertinya dia keliru. Meski tahu yang sebenarnya, tapi kakak Sofia paham dan memutuskan untuk tak bertanya lebih lanjut. Dia berpamitan dengan Ji dan berkata tak akan melupakan kebaikan SW. Sementara itu, Sofia dan Legin saling bertatapan. Sesaat sebelum masuk mobil, Sofia berlari ke arah Legin dan memeluknya. Pemandangan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka menatapnya heran. Legin tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dipeluk. Sofia lalu berterima kasih. Dia lega melihatnya baik-baik saja. Awalnya Legin kaget, tapi kemudian berkata dia juga sama. Sofia lalu meminta Legin menjaga dirinya sebelum akhirnya menaiki mobil. Dan bisa dilihat para pengawal SW menatap Legin cemburu. Di dalam mobil, kakaknya berkata, sepertinya keputusan yang baik mereka datang ke Korea. Sambil menatap keluar jendela, Sofia mengiyakannya. Ya, maka berakhirlah kisah hidup Legin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.